Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak, balik lagi di ngobrol bareng Langga. Hari ini edisi yang sangat ekstrim sekali spesial. Ditunggu dari bulan Agustus, beberapa kali janji, dan alhamdulillah jodohnya pada hari ini luar biasa. Tepuk tangan, saya perkenalkan Pak Heri sebagai Ketua Riba dan Umi Aida, luar biasa. Teteh hatur nuhun teh, Pak kumaha Bang teh? Alhamdulillah sehat. Kumaha Langga sehat? Alhamdulillah sehat Pak, hatur nuhun pisan Pak. Jadi teman-teman ya, saya sedikit mengulas balik dulu. Pada tahun 2018, saya waktu itu ada acara, karena kan pertamanya itu di Dokter Dito ya Pak ya? Dokter Dito sama Sania, sama Dokter Dito, sama Teh Dita juga. Kang Agam, kalau mau ikut, acaranya dulu di Hotel Sapir dulu. Kemudian, enggak kalau mau ikut ada acara juga tiap hari Selasa. Pada waktu itu di Sacipa, Sapir City Park di Masjid Al-Fatihah. Pas pada hari H ikut juga gabung di Sacipa di hotel, di masjid sama Ustadz Budi juga. Ngobrol-ngobrol, ketemu dengan Bapak yang luar biasa karismatik dengan postur tubuh yang keren, gagal luar biasa. Kang Langga ayo gabung di Lariba. Siapa? Luar biasa pada waktu itu. Akhirnya mulai dari sana ketemulah sering di Pekbar sama Rabani. Ya. Dari tahun 2018, sekarang 2020, alhamdulillah Langga sudah berkenalkan Lariba kurang lebih 2 tahun, Pak. Hatur nuhun pisan Pak, Umi ditepangkeun ku Lariba. Pertanyaannya adalah banyak, walaupun Langga sering Pak ngajelaskeun Lariba teh yuk, tapi mungkin sekarang langsung dari Pak Ketua itu sendiri. Lariba itu apa sih, Pak? Lariba itu adalah kumpulan pengusaha muslim yang tidak riba. Jadi sebetulnya masih banyak, masih ada gitu para pengusaha yang masih keluar dari riba, tapi pada posisinya mengkondisikan dia mau berhijrah itu pada pengungsian. Tapi Lariba sekarang punya 3 fokus, yaitu yang pertama fokus di kajian, yang kedua fokus di bisnis, dan yang ketiga fokus di dakwah. Itu Lariba. Mudah-mudahan saja ke depannya Lariba bisa berkembang lebih maju lagi. Siap, amin, luar biasa. Jadi doa kita bersama Pak ya, amin. Luar biasa. Tapi ini kemarinnya kan gini, Pak Langga kan janji sama Bapak dulu. Jadi spesial dengan Bapak, spesial dengan Teh Aida. Cuman kata Teh Aida, udah gak, kita gabung aja bareng-bareng, siap Teh. Jadi karena couple, jadi kita ada sedikit kita ngobrol tentang kekapelan itu sendiri. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak, sama Langga kan ketemu dengan Bapak dulu kan pertama, sama Teh Aida selanjutnya. Akan melihat Bapak mungkin secara usia mungkin lebih senior Pak ya, dan Aida mungkin sedikit lebih muda. Anggapan Langga pada waktu itu adalah kelihatan ya. Anggapan Langga pada waktu itu adalah Teh Aida adalah istri kedua. Oke, istri kedua ya, istri kedua artinya mungkin yang pertama meninggal atau mungkin cerai, kemudian nikah lagi dengan istri kedua dan punya jadi Naila dan Akila. Betul nggak Teh? Atau gimana ceritanya itu, Pak? Tanya Bapak. Sebetulnya sih dulu itu nikahnya pada 2007. Wih, senior. 2007 menikah sama Umi Aida. Saya usia di 37 kalau nggak salah 38 lah, kurang lebih lah di sana. Jadi kebetulan usia Umi Aida itu waktu itu 22 tahun ya? 22 tahun. Keren. 22 tahun. Jadi kesenjangan umur cukup jauh. Cukup jauh Pak ya. Cukup jauh. Tapi semua kalau apalagi Kang Langga. Asik. Jadi kalau mencari mentimun itu yang muda, bukan yang tua. Makanya saya juga punya istri itu yang muda. Biar fresh terus mungkin ya. Biar saya ke bawah muda. Keren, luar biasa. Keren. Jadi berarti 38 itu hampir 18 tahun Pak ya? 16 tahun. Luar biasa, tepuk tangan luar biasa. Oh, jadi bukan istri kedua, Pak? Bukan. Jadi istri pertama. Ya, mudah-mudahan bisa jadi nambah jadi 2. Langga perlu aminkan dong, Pak. Tapi Kang Langga duluan. Itu clue-nya ya. Jadi kalau Langga udah 2, Pak Heri bisa ikut juga ya. Luar biasa, tepuk tangan. Oke, akhirnya berarti penasaran Langga kejawab banyak. Ya. Jadi selama ini anggapan Langga kan dulu pernah juga pada waktu itu sama Arudi ya. Sama Arudi sama Langga kan iseng-iseng bertanya sama Umi Aida, Teh, Pak Rudi sama Pak Ketua lebih tua siapa?
Pak Ketua, Pak Rudi mungkin lebih muda, tapi kok Umi ini nanya, emang anaknya ya udah kuliah, sedangkan Pak Ketua kan baru SMP ya, sekarang paling besar SMP. Sekarang ngejawab, oke luar biasa sekali. Itu ketemunya di mana itu Pak? Ketemunya waktu itu saya ke Dikenalin. saudara. Saya Dikenalin. punya saudara di sini kan dari Ranca Ekek. Oh asli Parancakek Pak? Dari Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Saya punya saudara di sini, di daerah Babakan. Di Giri Harja. Giri Harja. Jadi Babakan saudaranya Bitu masih tetangga, atau dulu saya suka latihan voli ya. Nah itu dilatih voli sama saudaranya. Nah, gitu. Jadi ketemu tuh nggak lama, cuma 2 bulan langsung nikah. Luar Jadi biasa. ketemu itu Oktober, Desember udah nikah gitu. Jadi Oktober. lumayan singkat ya. 2 bulan tuh ya 2 bulan. singkat loh Pak. Itu Iya. keren sekali. Tapi kan yang diutamakan pacarannya setelah menikah. Oh, itu keren. Bukan Pak. pacarannya lama, menikahnya sebentar. Tapi menikahnya ke penjenjang pernikahan sebentar, pacarannya jadi lama. Jadi lama. Oke, luar biasa sekali Pak. Jadi lebih halal itu. Iya betul. Lebih enak pacaran setelah nikah Pak ya? Iya, Oh, itu luar kan biasa. halal. Betul. Di halalan toyiban. Nggak pacaran nggak? Oh nggak pacaran? Langsung nikah. Luar biasa. Oh ya, mohon maaf Pak, ini ada sponsor. Jadi langga cari jodoh, langga cari mertua, agak jatuh. Tangan yoga nih. Siap teteh, hatur nuhun pisan teh. Oh ya, sebelumnya Pak ada sponsor dulu Pak. Aduh teteh hatur nuhun, ini ada keripik singkong dari Ma Mimin. Jadi salah satu produk UMKM Sumedang ya teman-teman. Terima kasih ke hatur nuhun Kak Ma Mimin untuk produksi keripik singkongnya. Nanti untuk order dan juga pemesan ada di kolom deskripsi. Ini untuk spesial untuk Umi dan Pak Ketua, luar biasa. Hatur nuhun Pak ya, Ya. luar biasa. Ya. Jazakallah khairan kasiran. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah maju yang keripik singkongnya. Oh ya, luar biasa. Teman-teman, siap Bapak. Jantan memang kemana-mana nggak bawa produk Pak. Jadi untuk langsung dibuat video. Luar biasa. Selanjutnya ini Pak Langga yang jadi penasaran kan secara pernikahan Langga udah kejawab Pak ya. Udah penasaran lagi. Kayak mau bertanya di belakang lagi. Udah tahu. Dan itu sangat inspiratif sekali ya. Jadi jenjang usia nggak jadi penghalang untuk bisa menjalin rumah tangga Pak ya. Luar biasa sekali. Karena kedewasaan itu bukan dari usia, dari pemikiran dan tindakan. Luar biasa. Tapi ya. Betul. Oh iya. Iya. Luar biasa. Tapi itu teh nggak canggung pada waktu itu teh. Canggung banget canggung ada. Karena kan perkenalannya cuma 2 bulan. bulan gitu. Jadi kayak ditembak ngadadak teh ya, Oh. gitu. Siap naon itu ya gitu kan. Saya aja masih baru mau sidang skripsi waktu itu. Pada waktu itu? Jadi nikah itu 10 hari setelah saya beres sidang skripsi. Orang mah kerja, saya nikah aja. Luar biasa. Tapi gini loh teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya. Nanti kalau teman-teman gabung di Lariba, kalau saya jalan sama Umi Aida atau sama Pak Heri, itu jauh banget loh tingginya. Aduh gak apa-apa teh. Jadi siap hatur nuhun teh. Jadi tinggi berapa Pak? 180-an lah. 80 kalau teh Umi 170. sih banget. Jadi saya tuh kayak hitung Kita tuh. mantan atlet voli. Luar biasa. Berarti ketemunya di poli. Enggak juga, sih cuman ini aja pemain satu poli. beda Beda generasi lah. Beda Beda generasi. generasi tapi satu guru dari sananya. Ah, Sama-sama di Bandung dulu latihannya gitu. luar biasa. Jadi itu asli loh teman-teman. Jadi kalau jalan bareng tuh gitunya kayak jauh banget. Saya kan tinggi, Langga paling tinggi apa 170-an Pak. Jadi jangkung bisa. Jadi ketika pas ketemu Umi sama Bapak tadi pendek. Luar biasa. Tapi gini loh Pak, berarti kan pernikahan sudah berjalan hampir 15 tahun berarti Pak ya? 12. 13 tahun, luar biasa sekali. Ada hambatan Pak dengan usia mungkin pada waktu itu Pak? Karena kan mungkin secara jenjang. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, Kalau saya ada. usia muda dan tua sama aja. Yang penting kan Setelahnya Pak ya? ya, yang itu kan yang penting tenaganya bung, begitu kan. Siap. Itu kalau dari Teteh gimana tuh Teh? Kan mungkin teman-teman Aida atau misalnya Teh Aida, nah sih kenapa karena ada yang lebih muda, ada yang kumaha gitu pada waktu itu. Sebenarnya nggak ada kendala. Cuman yang kagetnya mungkin karena beliau ini adalah pebisnis mungkin ya awalnya. Karena saya baru beres kuliah, jadi begitu nikah itu agak kaget. Kaget itu karena apa? Kagetnya kan dilatih untuk
bisa usaha gitu. Jadi bukan tipe baru nikah tuh bukan tipe-tipe yang diogo yang istilahnya hayu honeymoon tetara, Asik. bukan gitu. Tapi ya aratos pilarian huut jeung ngeureling. Oh gitu, Pak? Milarian huut cenah. Milarian jagong, wah ngeureling ka mana ka Sumedang itu belajar. Jadi bukan tapi Diam-diam. bagusnya juga ya memang dilatih untuk mandiri. Yang tadi kan saya ogoan gitu. Ya alhamdulillah nguriling itu pertama ketemu tuh sama Pak Haji Hasan. Itu Makanya sejarahnya itu, Pak. sejarahnya, makanya sekarang Luar sampai kenal biasa. di Lariba ada Pak Haji Hasan itu ya. Kan saya tuh ngeliling gitu di tiap heleran saya keliling, kata pegawainya Pak Haji teh berapa kali nggak ketemu ya, siapa waktu itu lupa namanya teh, Pak cenah aya eta cenah istri anu geulis cenah gitu naik motor milarian bapak cenah hayang naon cenah gitu disangkanya teh mau apa padahal Rame tuh. cuman ini gitu mau urusan dedak gitu sama beliau gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang malah tambah deket jadi kayak saudara gitu, sering silaturahmi gitu. Mungkin Pak Haji Hasan kaget tapi naon cenah ieu anak Yang berdua gitu, Pak. dua masih nyari huut cenah ka heleran gitu. Ya tapi itu apa namanya sebagai apa ya latihan gitu untuk sekarang bahwa kita tuh nggak boleh apa namanya nggak boleh ogohan dari usaha itu harus mau susah dulu lah gitu nanti baru kesininya senang kan gitu ya dari senang mah kata si Abi mah nggak boleh belajar nggak usah belajar tapi susah mah harus belajar gitu Diulang teh. dididik Susah mah susah mah harus belajar. dari senang mah nggak perlu belajar ya kan mantap. tinggal luar dinikmati biasa. aja kalau senang mah. Jadi sekarang itu tinggal gini-gini aja telepon gitu, nggak usah kukelilingan, ayo nama telepon ya. Luar biasa teh. Kan gini loh Pak, waktu pertama kali lah nggak ke rumah Bapak di sini di Bojongjati, kaget luar biasa itulah ternak ayam. Yang ekstrimnya itu adalah berapa ribu itu Pak? Karena kan hampir jadi setiap bangunan itu ada 6 kalau nggak salah Pak ya? 10. 10. Sekarang menambah. Luar biasa. Itu semua Alhamdulillah. ayam semua. Luar biasa. Itu total jumlah berapa Pak? Nah, sedikit sampai kurang lebih 13 ribuan lah. 13.000 ekor ayam. ABG, ABG. ayam bergede. Ayam baru gede, luar biasa. Nampi mungkin gini Pak, ketika Langa dulu kan mengukurnya di finisnya Pak ya. Artinya kan udah jadi seperti ini. Padahal Langa yakin loh Pak, perjuangan untuk mencapai sebuah borel Lakspam dengan 13.000 ayam itu kan ekstrim luar biasa. Butuh mental, kesabaran, ketabahan, dan hingga sampai sekarang kan ekstrim sekali gitu Pak. Ada cerita-cerita di balik semua itu Pak? Banyak. Banyak sekali. Awal mah saya waktu dari kuliah itu saya udah belajar dulu jualan kaos pulang dari kuliah itu. Jualan sampai jualan abu gosok juga pernah saya jualan kerupuk. Ngalaman Pak? Pengalaman jualan abu gosok, jualan kerupuk, Telur jualan asin. bensin Telur kecil ya itu. Oh, korek. Iya, di panggung kalau pulang kuliah itu saya dari Cicahem itu nyari transport teh kok terima. Kenapa kok terima? Karena dia paling murah. Pas berhenti itu bukan di pangkalan ojek, minggir sedikit dari pangkalan ojek jauh supaya tidak pakai transport. Di panggung jualan sawah, motong gitu lah. Makanya kalau menurut saya kesuksesan itu tidak bisa instan, ada proses. Jadi kesuksesan itu perlu perjuangan, kesuksesan itu perlu pengorbanan, kesuksesan itu perlu doa dari orang tua, itu yang dominan. Luar akan biasa. bisa lebih sukses gitu loh. Keren Pak. Tapi dari mulai korek, abu gosok, telur asin dan lain-lain, kok bisa Pak nyempil sekarang di ayam Pak? Itu kan berdekatan karena waktu itu saya punya panjang ceritanya kalau Keren. di itu kan berapa Ini jam. dibuat singkat Pak, dibuat singkat Pak. Dulu pernah punya bebek 20 ekor sebelum moneter. Karena tidak punya modal, yang 20 10 dijual, yang 10 dibesarkan, dipakai trial di waktu itu, jadi berlatih. Terus punya ayam lagi, ayam tahun 2002 mulai, 2003 habis sama flu burung, mulai lagi berangkat. Jadi kalau mereka itu sudah jatuh tertimpa tangga, kalau saya mah sudah jatuh tertimpa kandang. Karena utangnya banyak. 2005 punya ayam hampir 4.000. 3.850 habis semua. 3.850 habis semua Pak karena penyakit itu ya namanya ND. waktu itu Pak. Iya, hutang banyak. Terus
harus Ayam mati. ayam pada mati, harus bangkit lagi. Tapi saya waktu itu punya kenalan yang Singko Popo, itu namanya, kamu itu jangan berhenti di sini. Kalau kamu berhenti di ayam, kita akan kembali dari kerbau dan kambing, pasti kembalinya dari ayam. Dan ini anggap ini posisi lagi turunan. Kalau kamu berhenti di turunan, kamu bakalan ketemu dengan yang datar dan bakalan ketemu dengan yang naik. Itu benar, itu semangat lagi saya. Tapi yang saya pesankan kepada teman-teman khususnya Lariba dan semuanya yang pemuda harapan bangsa, apa, meskipun kita habis semua, meskipun kita bangkrut, tapi satu, jangan sampai hilang kepercayaan orang lain terhadap kita, itu jangan hilang. Yaitu yang dikondisikan itu jujur, itu aja. Jadi kepercayaan orang jangan sampai hilang kepada kita, itu aja mutlak yang paling harus dimiliki oleh setiap pebisnis. Kepercayaan. Ya iya, itu kepercayaan. Yang kedua harus jujur. Jujur terhadap diri sendiri saja itu penting. Dan harus jujur, tidak pernah bohong, kan udah jelas. Kata Nabi juga, atajiru sodoku, mana bihina, wasudikina, wasuhada. Orang pedagang yang jujur dan terpercaya, itu akan dibangkitkan bersama Nabi, para sodiki dan para suhada. Itu udah jelas, ikuti aja. Gitu. Jadi kita nyantai, kalau jujur, mau di ngapain ya silakan saja, dah kita sesuai. Gitu. Kalau belum, dia nggak mau dengan aturan Allah yang ditentukan, ya itu bukan miliknya, bukan rezeki kita. Pasti Allah akan ganti dengan yang lain dan yang lebih baik. Itu aja, biar santai gitu lah. Siap, keren sekali. Sambil lihat kamera, Pak. Oh iya. Tapi gini loh Pak, berarti kan dari segi perjuangan langkah buah singkat Pak ya, kan berarti nggak seperti orang nempuh ayeuna kan Pak ya. Karena kan tuh ekstrim sekali loh. Jadi ketika orang jumlah total ayam sekian ribu, mati hampir 3.850. Itu bukan angka yang kecil loh teman-teman. Kalau dikali rupiah mungkin udah puluhan juta itu Pak pada waktu itu. Jadi itu hal yang memang ekstrim gitu Pak ta. Artinya kan kalau orang mah udah mah jatuh tertimpa tangga, udah mah leungeus malabu, ketinggang kandang, ketinggang hayam, masuk kadedetkeun gitu Pak. Tapi tadi seperti yang beliau katakan bahwa lamun orang dalam posisi turunan, mun orang berhenti di turunan eta orang ngagorolong, orang moal tentu bisa manggihan datar. Belum tentu juga orang bisa manggihan tanjakan. Jadi sakumaha orang turun, lanjut terus perjuangan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Ketua kita, luar biasa Pak. Tapi ini loh Teh. Teteh nerima jadi atau Teteh juga ikut dari nol juga Teh? Karena 2007 kan awal pernikahan ya, sedangkan masa-masa jatuh itu sebelum 2007 atau setelah itu masih ada jatuh lagi Pak? Ada. Ada. Teteh juga ikut merasakan Teh? Ikut di sini awal ke sini nih. Belum Udah dari 2008 nol ya. Jadi kan ini peternakan kan dari nol, jadi beli tanah kosong. Dari tanah kosong mulai ngebangun, jadi sampai sekarang tuh banyak program yang terus aja sama beliau tuh programnya nggak berhenti tiap tahun gitu. Jadi kita tuh selain untuk support juga ditantang untuk sabar gitu ya. Dari dulu dari mulai kandang 1, kandang 2 sampai sekarang ada 13 ya, pasti penurunan mah naik turun selalu ada. Selalu ada itu gitu. tiap tahun berarti Pak. Tapi kita mulai dari 1 kandang dulu. Dari 1 kandang sampai sekarang ada 13 dari 13 10. Kandang semua 10 ya? 10. Berarti 13.000 lah gitu. Berarti Teteh juga menemani perjuangan Pak Ketua Pak Heri dari nol mungkin pada waktu itu, atau bahkan jadi minus itu Pak? Ya kita kan harus sama-sama. Kalau kita bersatu itu harus punya komitmen. Kalau kata orang Sunda mah kacai jadi salawi, kadarat jadi salogak. Mulai dari sama saya itu mulai dari pemasaran. Oh berarti tantangan juga pada waktu itu Teh? Pemasaran mulai dari kita bisa masuk ke sekarang ke pasar modern atau supermarket, itu mulainya di situ gitu, sampai alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Karena kalau dulu pemasaran telur Arab itu kan agak sulit, kalau pasar tradisional mungkin dari segi keuangan agak sedikit agak lebih berarti. Macetnya banyak. Oh pada waktu itu? Pasti gitu. Kalau dan lagi pula kalau kita kan fokusnya kalau di telur Arab itu nggak semua konsumen itu tahu. Jadi yang sudah tahu itu pasti ya di supermarket aja gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa. Itu mulai dari 3.000 butir ya. 3.000 butir. Nyitung mulai dari 800. Saya ngelap sendiri itu telurnya. Berapa ribu tuh dilapin, itu sampai harus bersih. Sampai sekarang ada
Berapa seminggu itu ngambilnya ya? Kurang lebih ada 10 sampai 12 ribu. 12.000 per minggu. Butir per minggu. Ya. Ke Bandung paling Ke Bandung 3.000 4.000 lah, kurang masih kurang telurnya. Ya. Itu beberapa supplier yang ada di supermarket dan sebetulnya masih kekurangan gitu. Dengan angka segitu masih kekurangan itu? Masih kekurangan. Sekarang mau nambah, insya Allah. Sekarang makanya lagi nambah lagi ABG-nya. Luar biasa, bismillah, luar biasa. Jadi memang jadi ya teman-temannya kalau Langga kan teh paling beli 1 kilo, 2 kilo, paling barter pernah beli 5 kilo untuk hajat kecil-kecilan lah gitu. Ini sekarang kita bicara ribuan butir. Itu ekstrim loh. Berarti setiap hari berapa kintal itu teh untuk ayam telur biasa atau ayam telur untuk kalau petelur negeri mah kita nggak banyak, cuman 3.000-an Ibu ya. 4.000. Sehari itu teh? 4.000 sekarang nambah. 4.000 ekor. Sekarang baru di hampir 2 kintal sehari untuk yang telur negeri. Kalau untuk Arab kan dibutir. Untuk telur Arab mah banyak berapa ribu ya. Pokoknya banyak. Jumlah karyawan di sini berapa orang, Pak? Sekarang nambah 7 baru 7 naik. 7 orang. Tapi itu ke koordinir Pak untuk sekian ribu ekor Pak? Koordinir, karena satu orang tuh biasanya dia 3.000. bisa nge-handle 3.000 ekoran satu orang. Ekstrim. Tapi karena di sini sambil jualan pakan juga, plus mereka nganterin ke sana, belum pemasaran telur ya, jadi ya banyak rolling. Alhamdulillah sih masih terkoordinir gitu. Oke, luar biasa. Oh ya teman-teman, kalau untuk bicara tentang finish ya kan memang sebut saja ini finish, bahkan mungkin setelah ini akan ada Bora Laxpam yang lebih luar biasa lagi. Tapi perlu teman-teman ketahui ya, ketika melihat bagaimana Pak Heri ataupun Umi Aida, teman-teman juga harus tahu bahwa proses mencapai ini kan bukan hal yang mudah Pak ya. Butuh 20 tahun lebih berarti Pak untuk bisa mencapai proses seperti ini. Jadi tong hayangnya hongesnya jadi gitu dah, orang kudu apal oge prosesnya kumaha. Tapi itu Pak, ini mah Langga masih penasaran teh ini Pak, ketika dapat musibah. Walaupun memang kita kaitkan dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Langga masih belum ada rasa kurang gitu Pak. Artinya kan Langga punya usaha ayam sekian ribu ekor, 3.850 mati kan. Langga kasebut kenapa kasarnya bisa sambil mati sambil berdiri loh Pak, karena bukan angka yang kecil loh Pak pada waktu itu Pak. Itu bagaimana cara menghadapi kondisi seperti itu Pak? Betulnya simpel. Kita siapkan mental lu, yang namanya kita pebisnis itu harus punya punya mental petarung. Jadi yang petarung kan saat ini kalah, besok bisa tanding lagi, menang lagi, seperti itu. Kebanyakan kan mentalnya mental kerupuk, kalau kecayan letai. Tong kita punya mental petarung. Jadi hadapi dulu, lakukan dulu, ikhtiar dulu, meskipun akhirnya Allah yang menentukan, tapi kita harus maksimal dulu ikhtiarnya. Kebanyakan ikhtiar minimal, hasil pengen maksimal. Itu jangan dikira. Kalau saya kan yang kalau mendampingi itu kan tahu gitu bagaimana daunnya gitu ya, tahu gitu. Tapi lamun tidur sampai ngigo gitu tak bakatingku seremutan gitu ya. Tapi udah ada pada saatnya kita ada di jalur yang tenang, jalur yang di atas gitu. Meskipun pernah di bawah-bawah banget pernah. Tapi alhamdulillah setelah ke Lariba ketemu dengan orang-orang soleh. Itu dia Riki, Pak Haji Hasan gitulah. Dia memotivasi, jadi motivator. Karena kalau kita lagi jatuh, kalau kita nanti punya teman yang jatuh, nggak perlu dikasih materi, tapi kasih motivasi, dorongan mental, moral kita ke dia, motivasi dan doakan. Dan itu ada di Lariba. Lebih kuat. Itu Lariba. Makanya ayo yang lain teman-temannya gabung ke Lariba. Jangan dilihat Lariba, wah harus jadi pengusaha besar, bukan. Justru Lariba itu punya keinginan membentuk para pengusaha baru yang muda-muda. Ya. Kalau kami yang udah tua-tua, kita bisa di belakang layar, nanti yang muda-muda bangkit, yang muda-muda maju biar lebih sukses ke depannya. Sukses dan yang berkah usahanya gitu. Kalau sukses dua, jadi sukses dunia dan akhirat. Gitu. Luar biasa. Suksesnya. Jadi mindsetnya harus ada berubah, karena perilaku seseorang itu bisa berubah karena perubahan mindset. Makanya Lariba menangankan perubahan mindset gitu. Itu yang terpenting gitu lah. Ya. Jadi sebetulnya Pak, jadi teman-teman semua ya, ketika dengar Lariba itu kita nggak mutlak langsung, oh saya ikut Lariba saya langsung habiskan hutang, nggak. Jadi
ada juga teman-teman kita ya yang Umi ya yang memang masih punya hutang tapi masih merapat kepada kita, belajar juga sedikit-sedikit hingga mungkin hutangnya sedikit perlahan habis, sedikit lunas. Karena memang kita nggak mutlak harus jadi semua ya, Pak ya. Ada proses dan ada tahapannya. Sebenarnya kemarin kan Dokter Suci kebetulan udah mampir juga nih ngobrol, Pak. Beliau cerita yang luar biasa sekali dan alhamdulillah semua ada udah dengan riba, ada dorongan untuk bisa segera lunas. Walaupun beliau berkorban ekstrim sekali, hampir beberapa properti beliau yang memang beliau sengaja pada waktu itu jual keluar. Tapi alhamdulillah karena memang kita yang dikejar itu adalah akhirat, katanya karena untuk apa sih punya banyak materi walaupun ditinggal mati juga, ya udah akhirnya semua hutangnya dilunaskan pada waktu itu. Luar biasa Dokter Suci. Tapi ini loh Pak, dengan kondisi sekarang Pak, pandemi, berarti kan telur nggak pengaruh pada waktu ini sekarang Pak? Atau tetap pengaruh ada itu Teh? Kalau pengaruh sih ada, cuman sebetulnya jurusnya simpel, dalam arti simpel. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Kalau kita mau didoakan malaikat, doakan orang lain gitu. Karena kalau kita mungkin terhijab oleh dosa kita, kalau kita mendoakan orang lain, malaikat ikut mendoakan kita. Apakah malaikat bisa terhijab? Tidak. Ya, itu. Jadi kalau menurut saya sukses itu bukan nambah mobilnya banyak, hartanya banyak, tapi sukses itu jadilah manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang terbaik itu manusia yang ada manfaatnya bagi yang lain. Itu simpel dan nyantai. Usaha maju ya maju, tinggalkan riba ya tinggalkan. Itu udah janji Allah kan itu. Jadi ikuti aja Quran dan Sunnah. Insyaallah innaka lang tada'i sayyatakullah ila taqullahu khairum minhu. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena ketaatan kepada Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Jangan khawatir. Saya juga dulu sama lagi beriba cuma 5.000, 5.500 turun lagi 5.000 turun lagi. Ya sama istri berantem, samaan, banyak hal. Tapi kalau setelah selesai ribanya, apa yang kita dapatkan yang tidak bisa didapatkan oleh setiap orang apa? Meskipun orangnya kaya raya, ketenangan itu. Nggak bisa nggak didapatkan ketenangan. Apakah bisa dibeli dengan uang? Kalau kesenangan iya bisa, tapi kalau ketenangan nggak bisa. Tenang ini jadi bahagia lah gitu. Sama keluarga, sama anak, sama tetangga. Jadi kalau sekarang motivasinya lain nggak? Kalau dulu masa di sini untung rugi. Kalau sekarang diganti sorga dan neraka, sorga dan neraka. Dan berikutnya kenapa saya pengen maju sekarang? Kalau saya maju, saya nambah usahanya, itu zakatnya naik, nambah sedekahnya, nambah infaknya nambah, dan manfaatnya pasti nambah bagi yang lain. Luar biasa. Itulah. Jadi pengusaha-pengusaha itu harus maju lah, harus kaya. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Luar biasa. Oke. Jadi memang keren sekali Pak. Plus juga ya teman-teman, Langa ada sebuah cerita yang ini ekstrim sekali. Ini fakta dan memang luar biasa sekali Pak. Pada waktu itu Langa ingat sama Umi sama Bapak pada waktu itu kita mau ada acara Arudi, pembukaan warungnya Arudi, warung Abah di Situraja. Yeah. Waktu itu kita acara dulu Ustadz Oki ya Pak ya di Islamic Center. Ngobrol di sana dan satu hal yang pasti, ketika kita bicara zakat infak sedekahnya, Langa kan cuma melihat mungkin dari figur orang tua, dari figur guru, dari figur-figur yang lain. Ini Langa menyaksikan langsung dan istilahnya mah dengan nominal angka yang ekstrim sekali dan tanpa istilahnya mah kumahanya Pak ya. Jadi bahkan setelah Bapak memberikan itu, Bapak bilang bahwa sedekah itu ada dua. Ada yang memang perlu diumumkan, ada yang enggak. Yang perlu diumumkan agar orang tahu dan bisa meniru apa yang kita lakukan dan yang memotivasi maksudnya. Ya. Jadi istilahnya mah untuk yang memang disembunyikan itu memang untuk Bapak dan untuk Umi, sama hanya Umi dan Bapak yang tahu berapa nominalnya. Dan itu kita nggak bicara kecil atau besar, cuma Langa berbicara tekagok masihan gitu Pak. Itu yang Langa kadang nggak kepikir gitu Pak. Pada waktu itu setelah Ustadz Oki masuk pada kegiatan HNM pada waktu itu sama Umi Alia udah pasti ya acara-acara semua didukung oleh beliau. Yang paling kena sama Langa itu waktu di KPKS. Pak Ketua bilang ngarewas kalau nggak ada nggak lebih gitu. Langa pada itu bilang ada apa lebih, alhamdulillah walaupun memang nggak banyak. Dan pada waktu itu Pak Ketua nggak pikir panjang, ambil dompet langsung ngeluarin uang
sekian ratus ribu. Dan itu Langga nangis loh Pak. Langga kagetnya itu Bapak nggak hitung-hitungan. Itu keren loh Pak, asli Langga muji. Amin. Dalam artian itu merupakan hal yang memang Langga mah Pak, walaupun Langga punya uangnya kadang ngambil artes di dompet teh paling leutik heula mana gitu nya. Nah paling lecek heula di mana, paling di mana. Bapak mah ambil uang langsung enggak tahu dihitung, enggak tahu enggaknya langsung soga buat nambahin. Luar biasa, hatur nuhun pisan Pak. Dan itu asli keren luar biasa. Jadi selama apa Langga banyak belajar ti Bapak gitu nya bahwa ternyata lamun urang geus ngahiji jeung Allah mah nggak ada nominal angka, nggak kapikirna surga akhirat orang mawan naon gitu. Dan kadang-kala itu pun dan dipotong kadang-kala bukan kadang ya, sering gitu. Allah itu saking sayangnya gitu. Selalu memberikan kontan gitu. Wih, dari apa yang kita keluarkan, selalu kontan diganti bahkan lebih gitu ya. Contoh waktu masa pandemi gitu, orang lain tuh telur lagi jatuh banget, harga lagi gini gitu. Sama saya bukan berarti ini ya, tapi memotivasi aja gitu. Jadi kita sedekah tuh jangan hanya di waktu luang, tapi juga bukan hanya di waktu sempit, tapi waktu luang semuanya gitu, dalam waktu yang ya entahlah kita ada atau enggak gitu. Jadi telur itu saya istilahnya nggak mikir panjang. Ini teman-teman kita masyarakat di sini mungkin butuh karena pandemi, awal-awal pandemi mereka di lockdown gitu ya, harga nggak boleh kemana-kemana gitu. Akhirnya udahlah saya bagiin aja dulu ke masyarakat gitu. Ini bukan untuk ini ya, tapi untuk motivasi gitu. Tapi ini kontan langsung sama Allah diganti. Luar biasa, jadi sampai kita tuh kekurangan, nggak perlu mikir ini telur harus dijual kemana. Tiap hari tuh ada aja yang nelfon teh, sampai saya bingung, teh kurang gitu. Saking banyak yang beli sampai kurang gitu. Ya Allah, saya kemarin mudah-mudahan ya alhamdulillah gitu ya, nggak pernah sampai kesulitan gitu. Meskipun sekarang juga lagi istilahnya agak turun, ada saatnya seperti itu, tapi masih saja dimudahkan gitu, alhamdulillah saking Allah sayangnya gitu sama kita. Itu nggak kontan digantinya. Luar biasa. Jadi tapi gini loh Pak, walaupun memang kadang nggak ke hatiku akal gitu punya, tapi apa sih yang bisa mungkin kepada teman-teman semua mengenai zakat infak sedekah yang bisa Bapak sampaikan, yang mana Langga mah kadang nggak ngerti nate, walaupun Langga orang kaya gitu, tapi kita Langga kudu ngitung gitu, tapi Bapak mah julben gitu ta. Dan gini nggak, harta itu akan ada 3. Harta itu harta orang lain. Apa sih harta orang lain? Itu harta pinjaman kita, harta punya hutang kita ke orang lain, itu yang kedua adalah harta hak lola, kayak istri, anak, kekayaan kita. Dan yang ketiga adalah harta hak milik kita yang akan kita bawa mati, apa? Wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Sedekah itu juga ada dibagi 3. Bisa sedekah dengan rezekinya kalau kita ada, sedekah dengan ilmunya, dan bisa sedekah dengan tenaga atau waktunya. Kalau nggak punya, ketawa aja jalan sampai, yang penting ikhlas. Ketawa itu adalah sedekah. Senyum, ketemu senyum. Kalau ketawa gitu sendiri kan aneh. Senyum kalau lain dengan ikhlas sedekah itu. Jadi jangan khawatir, Allah udah tentukan. Nah, tinggal gini, kan pemikiran seseorang itu kan berbeda. Kalau kita misalkan bersedekah ke yang lain, orang lain tahu, oh jangan itu Maria. Misalkan, tapi kan ada 2 hal. Ria dan syiar itu berbeda. Kalau syiar itu diperlihatkan tapi untuk memotivasi orang lain supaya lebih maju. Nah, kalau ria itu akan mempertontonkan kesombongan dirinya. Itu pembeda. Bagaimana cara untuk mengulangi itu kan kembali innamal biniat. Jadi semua perbuatan tergantung niat kita. Bagaimana cara melatihnya? Sesering mungkin. Biasakan, sesering mungkin. Jadi frekuensinya tambah. Mau gede, mau kecil, mau gede. Jangan berpikir ini ria, ini enggak, yang penting. Nah, nanti setelah terlatih, nanti akan muncul seperti gini. Kang Langga punya motor 1, Supra. X-Max, N-Max, Harley. Kalau Kang Langga punya Supra, ini yang super yang 1. Tapi Kang Langga kalau punya Harley, punya X-Max, punya Tiger, ini akan terlupakan karena ada pengganti yang lain. Jadi kalau di dalam hati kita, untuk melatihnya gede, kecil, sedang, terus. Nanti udah biasa terlatih, nanti akan terbiasa. Tidak akan mengingat, duh, saya ngasihnya segede gini, oh gimana, tahan. Dilatih aja terus. Ada role modelnya siapa? Apanya? Role model kita ya kalau di Lariba,
Pak Haji Ari. Haji Ari kalau di Itu, Lariba. itu mah Founder ya. itu malah nggak ada komen luar biasa ekstrim itu. Jadi harus didatangin gue nggak ke ditunya. Bismillah. Nanti kalau ke sana ke Kang Kita Haji, main Kang ke Haji sana. Ari. Bismillah. Ke founder Lariba Orang mau Islamic ngatain itu Indonesia. ria diperlihat. Halo emang tahu. Ya kita mudah hati kita, tapi kita misalkan ke masjid, kita duduk ngisi teh 2.000, kok disamakan dengan ke kamar mandi, ke WC 2.000, coba kita lah 20.000, tapi ya Allah, ini saya niatkan untuk memberi contoh ke yang sebelah saya, jangan 2.000 terus 2.000, itu nggak ria, kalau meskipun diperlihatkan, kan hati yang berbicara yang ria ada tidaknya mah, gitulah. Dan kita harus satu ridho, mencari keridhaan Allah, kedua ikhlas, dan ketiga istiqomah. Selama ini dikotomi ikhlas di kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa orang lain tahu. Itu padahal yang lebih baik itu yang qanaah apa? Menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita tanpa komplain. Itu yang ikhlas yang sebenarnya. Bukan kita memberikan tapi menerima. Kan kita suka ngeluh ya. Dikasih terima sakit gigi ya terima, apakah ngeluh jadi sembuh? Enggak. Kan enggak. Jadi bukan memberikan yang ikhlasnya, tapi menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa komplain, kita terima. Ya, jadi posisi kita ini kondisikan Allahnya nomor satu dulu. Kebanyakan si para pengusaha itu seperti saya dulu, jadi ikhtiarnya yang didulukan. Pagi, siang, sore diajak ngaji pagi, nanti siang ajak siang, nanti sore, setelah sore nanti malam, sudah malam nanti capek. Jadi nggak ada ngajinya. Jadi rubah dulu lah mindset yang tadi, niatkan karena Allah, sing ikhlas, sing istiqomah, gitulah. Nanti pengkondisiannya udah biasa, nanti akan ada ketenangan di dalam dirinya, nyaman. Mau diajak ngaji siang, ayo. Ngaji sore, ayo. Tadi nama ngaji teh kapaksa. Lama-lama mah maksakeun. Nah, jadi harus untuk kebaikan dipaksa, kapaksa nanti maksakeun. Nanti jadi kebiasaan, kebutuhan nantinya enggak. Jadi harus ada kebiasaan dulu. Paksa, maksakeun, kepaksa, maksakeun. Karena ngaji itu kan penguatan. Tuh. Kalau kita nggak dapat penguatan ya goyang terus. Goyang terus. Ya. Jadi kalau yang ke teman-teman saya pesan untuk yang baru berhijrah, yang pertama adalah satu lingkungan. Cari komunitas. Yang kedua teman. Yang soleh-soleh. Kan ada harimau, mau ada kambing yang satu dengan yang 20, pasti harimau ngambil yang satu, yang terpisah. Kalau yang berjamaah kan lebih kuat, nggak bakalan. Kalau namanya hijrah, terus sendiri-sendiri, pasti 78%, 70, 80 pasti keluar lagi, masuk lagi ke habitat awalnya. Makanya saya, kalau belum kuat, tolonglah berjamaah dulu. Ayo gabung ke kita. Biar sama-sama belajar. Yang akhwatnya mau belajar ada Serikandi di Lariba juga. Sial. Ayo, yang lebih ketenangan lah yang dalam diri kita. Berbisnis juga nyaman. Kita minimal kalau berbisnisnya hilangkan yang maghrib lah. Yang maisir, goro, riswah. Oh, iya. Nah, itu hilangkan itu, minimal itulah. Ya. Kita. Jadi nyaman. Biasa. Nyantai lah. Jadi memang Pak tadi kesebut founder kita Pak Haji Ari itu malah nggak komen Pak itu Pak. Ya Allah Gusti. Kita ada acara ya di Hotel Asri, sebut saja Hotel Asri di Plaza Asia. Ini bukan kita yang memberi loh. jadi itu mah udah ekstrim ya Allah Gusti. Saya mau sehat selalu untuk Pak Haji Ari. Ada nggak sih yang ngasih ilmunya? Udah mah ngasih ilmunya, makan dikasih, ruangan dikasih. Tinggal datang aja, apa susahnya sih? Tapi eta tinu sakian puluh hasil ke kowe kurang deh nya anehna teh. Jadi kita kuota sampai 30-40 yang datang ke masih belum begitu banyak. Tapi ekstrim teh eta mah ruangan dikasih pula apa kan tahu lah apa kumahanya aula balai tampoma segala rupanya di Hotel Asri. Ruangan dikasih, makan malam dikasih, ilmu dikasih. Jadi kurang naon deh gitu tuh, tapi masih aja nemu itu belum mau. Model terhebat saya bilang Itu mah nggak habis pikir ternyata bisa ada orang yang luar biasa yang memang hitung-hitungannya gitu Pak, luar biasa. Hatur nuhun Pak Haji luar biasa, sangat memotivasi sekali bagi langan dan juga rekan-rekan semua untuk senantiasa terus berusaha dan berupaya serta juga untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun luar biasa Pak. Amin. Oh ya mungkin ini terakhir teh. Jadi kan
Aduh, hatur nuhun pisan. Jadi memang ini salah satu sponsor kita. Tapi ini loh teh. Tadi kan untuk perjuangan dan sedikitnya ya, karena kan kita gak bisa merangkum 20 tahun menjadi hanya 30 menit akan sangat susah sekali. Kita mungkin ada di akhir teh. Sebetulnya Borelax Farm itu jualan apa aja sih teh? Borelax Farm itu suatu perusahaan yang yang bergerak di bidang peternakan. Jadi kita nyiapin jual DOC, jual pulet atau ayam siap produksi. Oh, DOC juga jual teh? Ya kalau ada yang pesen. Oh, keren, luar biasa. Terus ayam siap produksi namanya pulet itu yang 13 minggu. Kebanyakan peternak Sumedang alhamdulillah banyak yang pesan sih ke Borelax Farm ya. Juga pakan-pakannya sekalian. Dan yang hasil produksinya telur negeri dan telur ayam Arab omega 3 atau ayam kampung yang ada di supermarket. Jadi teman-teman bisa lihat nanti kalau ke supermarket disebutin jangan. Jangan tahu lah. Tapi mereknya ada teh? Oh ada. Mereknya Nyi Iteng. Nyi Iteng. Pakai bongsang kecil atau Iwa isi 6. Oh itu produknya teh? Yes. Ya, oh, itu suppliernya ngambil ke sini gitu. Oh, baru tahu loh itu. Oh, keren luar biasa. Itu kan alhamdulillah kalau Nyi Iteng itu kan udah masuk Jawa Barat supermarketnya di Solo Jawa Barat insya Allah ada gitu. Tapi kalau orang Sumedang mah kalau jangan jauh-jauh lah mending. Kalau pengen yang ini langsung aja ke Borelax Farm lah. Insya Allah banyak. Luar biasa. Alamatnya di mana Pak Borelax Farm Pak? Di Dusun Sukakerta. Dusun Sukakerta. RT 4 RW 2 Desa Kebon Jati Kecamatan Sumedang Utara. Luar biasa teman-teman, sangat dekat dengan lokasi pusat perbelanjaan. Jadi memang hampir dekat dengan pusat kota. Jadi teman-teman bisa langsung untuk ke lokasi di Bonjat lah gitu banyak. Ya, Bojong Jati, teman-teman bisa langsung tanya aja Borelax Farm. Insya Allah tetangga semua udah tahu. Yang bisa megang di sini Pak Heri. Gitu. Pak Heri. Luar biasa. Oh ya, ini spesial langah hatur nuhun teh ka Teteh. Iya, Teh Aida dulu pernah gak pulang ke kosan, siap Teh. Nih bawa nih telur ayam dikasih yang omega teh ya. Dan itu Teh Aida nggak hitung-hitungan. Comot. Biar langganya tambah sehat. Tambah gemuk deh, itu luar biasa hatur nuhun teh. Jadi Teh Aida ambil telur nggak hitung-hitung loh, tek ini nggak buat makan, buat teman-teman makan hatur nuhun luar biasa teh. Nanti teh kalau kesini ada tamu, aduh lebih yang dicomotan non sudah kuat. Luar biasa. Sama seueur mangga arameng ka dia. Siap ya teman-teman, ingin belajar, ingin juga tahu tentang bagaimana ayam, ingin ternak juga untuk ayam juga untuk pulet. Ya pokoknya ayam khusus ayam petelur silahkan langsung hubungi Pak Heri, Pak Ketua. Dan juga bisa langsung ke Umi Aida untuk pesan telur dan semacamnya. Luar biasa. Hatur nuhun Pak. Enggak sakedap. Tapi kan hiji deui ya. Sok nontonan ieu atau subscribe ya ieu YouTube Langga. Asik. Sama saya ditonton satu persatu. Itu nama saya selalu dicatut gitu. Nanti ketemu sama Teh Aida sama Pak Heri. Cing no mana tuh Teh Aida? Jadi baru sekarang ketemunya itu ya. spesial juga. Alhamdulillah. Yang diwawancara waktu itu ketemu sama Teh Aida. Hayo we Teh Aida tuh mana? Siap. Ini momennya, ini waktunya. Momennya alhamdulillah. Teteh punten margi durasi. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Teh. Terus tiasa ngobrol. Jadi teman-teman terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.